langkah-langkah Dinas Kesehatan Pak Kadis? Masukan kepada masyarakat terkait edukasi Pak Kadis, karena perkembangan klasternya kan terus berkembang. Pertama memang ini kan kasus meningkat. Kenapa kasus meningkat? Ya tadi sudah Panglima sudah menyampaikan. Ya mungkin salah satunya adalah disiplin ya. Ya kerumunan, masih ada orang yang tidak pakai masker kan begitu. Juga ada himbauan, ada ajakan yang untuk tidak pakai masker dan sebagainya. Ini efeknya akhirnya kan banyak orang yang membawa virus ya. Dalam penanganannya gimana Pak? Yang sakit-sakit ini Pak? Tapi yang sakit saat ini memang ada kasus sakit 100.199. Ada di rumah sakit dirawat jumlah 698 orang. Ini jumlah tempat tidur yang disiapkan itu 778 tempat tidur ya. Jadi untuk tempat tidur sebenarnya masih ada, tapi sudah hampir penuh ini. Kalau hari ini bertambah lagi menjadi penuh. Apa skemanya selanjutnya Pak Kadis? Jadi selanjutnya ya pertama kami sudah membentuk satu tim manajemen untuk distribusi rujukan yang baik, yang lebih baik mungkin dari yang sebelumnya, sehingga flow pasien ini kita atur ya. Kita atur nanti pasien yang dengan gejala berat itu kita distribusikan ke Sanglah, khusus yang berat ya. Sedangkan pasien yang lain yang sedang itu ke rumah sakit UNUD, rumah sakit Bali Mandara, dan rumah sakit daerah. Sedangkan yang ringan ya rumah sakit yang lain, yang karena sampai saat ini ada 55 rumah sakit yang mampu untuk menangani COVID. Pertama itu. Kapasitasnya berapa nih Pak? Saat ini 783. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah menambah tempat tidur di seluruh rumah sakit. Saya sudah bicara dengan Ketua Persi juga. Untuk rumah sakit kita tambah kapasitas tempat tidurnya. Baik di Sanglah, ya, saya sudah bicara dengan Dirut Sanglah, menambah kapasitas tempat tidur. Rumah sakit Bali Mandara, kemudian semua rumah sakit melalui Ketua PRC saya minta untuk menambah kapasitas tempat tidur. Ya, itu dengan tentu saja dengan SDM-nya. Ya, itu. Jadi yang ketiga juga terapi plasma konvalesen tadi kan sekarang ini baru 2 ya di RS UNUD dan RSUP. Kami siap-siap nih Bali Mandara akan juga melakukan terapi plasma ini. Di Bali Mandara kami akan siapkan terapi plasma. Memang seperti tadi pertanyaannya Mas Paul yang belum terjawab, ini perlu sumber daya ya, baik alat, kemudian SDM dan sistem terapinya kan itu. Perlu anggaran juga untuk pengadaan alat ini kan. Sementara ini di Sanglah dan UNUD sudah dilakukan itu. Kemudian di RSBM siap kami akan lakukan. Yang ketiga tentu saja sistem pelayanannya ya tentu harus ada SDM yang cukup. Itu ketiga rumah sakit ini SDM-nya cukup. Dari pembiayaan juga demikian. Yang permasalahan kan dari donornya. Tadi Panglima sudah menyampaikan donor sebenarnya sekarang sudah ada sekitar 200 bahkan lebih. Karena kami terus mengedukasi kepada mereka yang mantan penderita COVID yang sudah sembuh. Kemudian kita sebenarnya sudah siapkan juga di setiap karantina dan rumah sakit untuk formulir mereka bersedia menjadi donor. Dan cukup banyak yang daftar. Kalau nggak salah minggu lalu sudah 240 yang daftar. Persoalannya adalah alamat donor ini jauh-jauh ya. Semua di seluruh Bali. Sedangkan tempat untuk pengambilan plasma ini yang mampu untuk mengambil hanya 2. Di UTD TNI wilayah provinsi dan di Bandung. Sehingga harus memobilisasi para pendonor ini dari wilayah masing-masing, dan kami sudah minta tolong Panglima untuk bisa membantu dan beliau mendukung. Maka itu nanti dari jajaran TNI juga akan siap mendukung untuk mobilisasi ini dengan dukungan dari Pemprov dan Pemkam. Karena ya, Kadis, ya. Artinya dari 200 orang yang disampaikan tadi itu dari sisi anggaran yang disiapkan provinsi? Kami siapkan anggarannya. Ya, jadi baik mobilisasinya. Kemudian yang penting kan sekarang dari dukungan untuk mengajak itu. Jadi mungkin dari sisi operasionalnya kami siapkan dari Pemprov. Pemprov mendukung penuh itu untuk jadi dengan kolaborasi dengan TNI Polri.
Gitu. Pak, terkait ada klaster yang menengah ke bawah dari klaster Tajan dan rumah tangga, gimana kondisi kesehatan atau ketahanan mereka Ya, ketika kena teman-teman COVID? kan tahu sekarang di mana, saya juga tentu perlu jelaskan di mana ada jadi tempat-tempat yang disiplinnya kerumunan-kerumunan yang kurang disiplin itu ya. Dan ini umumnya kalau seperti misalnya tempat-tempat seperti itu yang datang banyak, apalagi tidak memakai protokol kesehatan, mereka kan orang-orang sehat, orang-orang yang memiliki imunitas. Tapi jangan lupa, dia saat pulang dia membawa virus, ya kan? Di rumahnya dia bawa virus, dia sehat, tapi dia bawa virus. Di rumahnya ada orang tua, yang orang sakit, yang orang punya komorbid. Yang sekarang terjadi masuk rumah sakit itu mereka yang bergejala, artinya mereka yang lemah, yang orang tua, yang orang memiliki penyakit-penyakit bawaan, ya. Ini yang masuk ke rumah sakit akhirnya apa? Yang meninggal, yang sampai kemarin tinggi itu adalah orang-orang ini. Ini yang perlu disadari, sehingga akibat dari ketidakdisiplinan itu dia membawa virus ke rumah, ini menyerang, membawa akibat pada orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki imunitas. Ini masih harus disadari oleh kita semua. Satu-satunya kunci untuk bisa mencegah ini adalah disiplin. Itu sebenarnya yang paling pokok, disiplin. Kalau kita disiplin semua, nggak bawa virus lah ke rumah. Kalau kita kemana-mana, udah sadar kita pergi kemana-mana, kita disiplin, tapi di rumah ya buka baju, ganti baju, mandi dan sebagainya, baru berinteraksi dengan keluarga. Ini yang menyebabkan itu. Pak, target penambahan bed kapan Pak? Target penambahan bed untuk seluruh daerah? Saya sudah menghimbau seluruh rumah sakit menambah bed. Asumkarim bisa lebih banyak. Ya, ada 55 rumah sakit yang melaksanakan penanganan ini. Kalau masing-masing 10 saja, udah berapa bisa dihitung. Ya kan? Pak Kadis, dari sekian yang terinfeksi kan, sudah ada yang sembuh. Ini tanya dari masyarakat, apa sih obat yang diberikan kepada mereka atau vaksin yang diberikan? Sebenarnya kan vaksin obat kan belum ada. Ya. Tapi dengan meningkatkan imunitas saja orang akan sembuh. Caranya ya istirahat cukup, makan yang bergizi, minum vitamin, kan itu. Ya, dan terapi-terapi yang biasa tergantung dari sakitnya. Kalau panas diberikan obat panas, kalau infeksi bahkan sebenarnya itu aja penanganan COVID ini. Yang penting bagaimana meningkatkan imunitas diri sehingga suatu saat virus itu akan hilang. Terima kasih, Pak Kadis. Terima kasih.